warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hetayanti dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Baik, pada video kali ini saya akan bercerita tentang dongeng dari Sumatera Barat, yaitu cerita rakyat Malin Kundang. Hu, tangis Malin Kundang sambil memegangi lengannya yang berdarah. Rupanya lagi-lagi ia dipatok oleh ayam jago milik Datuk Firman. Bunda membersihkan lukanya dengan sabar. Kali ini luka Malin cukup parah. Bunda Malin Kundang yang bernama Mandi Rubaya membalutnya dengan perban. Malin, jangan nakal. Jangan kau kejar-kejar lagi ayam jago itu. Ingat, kau sudah tidak punya ayah. Kaulah satu-satunya harapan Bunda. Nasihat ibunya. Malin hanya mengangguk dan menyeringai. Sejak ayah Malin meninggal, ibunya bekerja keras untuk menghidupi Malin. Ia membantu para nelayan membongkar ikan hasil tangkapan di pantai. Kadang, Malin ikut dengannya. Di sana, Malin bertemu dengan Saudagar Ali, salah satu orang kaya di kampung itu. Saudagar Ali telah menganggap Malin seperti anaknya sendiri. Beliau mengajari Malin cara berdagang dan mengemudikan kapal. Bagi Saudagar Ali, Malin cerdas dan dewasa, tidak seperti anak kecil pada umumnya. Ketika Malin beranjak dewasa, Saudagar Ali mengajaknya untuk ikut berlayar ke negeri seberang. Di sana, ia akan mengenalkan Malin pada saudaranya yang juga memiliki usaha perdagangan. Malin pun ikut berpamitan pada ibunya, Mandi Rubaya. Bunda, Saudagar Ali mengajakku untuk ikut dengannya. Izinkan aku pergi, Bunda, karena aku ingin bekerja di negeri seberang. Jika aku sukses, aku akan kembali dan memboyong Bunda. Ibunya menunduk. Tak terasa, air matanya menetes. Bunda tak bisa melarangmu, Malin. Bunda tahu keinginanmu begitu besar, jawabnya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Malin berlayar ke negeri seberang. Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Saat Malin sedang melamun, tiba-tiba kapal berhenti. Seperti ada sesuatu yang menabraknya. Mendengar suara gaduh di bawah, Malin melongokkan kepalanya. Ia melihat segerombolan orang dengan pedang terhunus menaiki kapal itu. Malin merasa tak enak. Pasti mereka para perompak. Aku harus segera bersembunyi, katanya dalam hati. Beruntung, ia menemukan sebuah keranjang ikan dari bambu yang cukup besar untuk bersembunyi. Para perompak itu mengambil semua uang dan emas milik Saudagar Ali. Mereka juga membunuh Saudagar Ali dan anak buahnya. Malin selamat karena para perompak itu tidak tertarik pada keranjang bambu tempat persembunyian Malin. Mereka hanya mengobrak-ngobrak peti-peti yang berisi uang dan emas. Sepeninggalan para perompak itu, Malin keluar dari tempat persembunyiannya. Ia mengemudikan kapal itu ke daratan terdekat. Malin lalu menceritakan apa yang terjadi pada penduduk setempat. Warga bergotong royong untuk menguburkan jenazah Saudagar Ali dan anak buahnya. Karena tak tahu harus pergi kemana, Malin memutuskan untuk tinggal di sana. Ia menggunakan kapal Saudagar Ali untuk mengangkut barang-barang penduduk yang akan dikirim ke tempat lain. Malin menerima bayaran dari jasa pengiriman itu. Lama-kelamaan, jasa pengirimannya itu berkembang pesat. Malin bahkan bisa membeli kapal-kapal yang lain. Malin sekarang telah menjadi pemuda yang kaya raya. Ia menikahi seorang gadis yang cantik, anak tetua kampung itu. Sadar bahwa istrinya berasal dari keluarga yang terpandang, Malin pun merahasiakan asal-usulnya. Tiap kali istrinya bertanya tentang orang tuanya, Malin selalu menjawab kalau mereka sudah meninggal. Malin mengatakan bahwa Saudagar Ali adalah ayahnya. Ia tak tahu bahwa ibunya menunggu dengan hati cemas di kampung halaman. Suatu hari, Malin dan istrinya pergi berlayar. Entah mengapa, nahkoda membawa kapal itu ke arah kampung halaman Malin. Mendekati bibir pantai, Malin tersadar. Bukankah ini kampung halamanku? Bisiknya cemas.
Baru saja maling ingin meminta nahkoda untuk berbalik arah, istrinya berteriak kegirangan. "Suamiku, lihat! Kapal nelayan itu sedang membongkar ikan. Aku ingin sekali makan ikan segar. Ayo kita turun untuk membeli ikan." Maling tak kuasa menolak. Ia dan istrinya berjalan menuju kapal nelayan itu. "Minggir, minggir, seorang maling mau lewat," kata anak buah maling. Mande Rubaya, ibu maling yang kebetulan sedang membantu para nelayan, terkesiap. "Maling? Apakah aku tidak salah dengar?" Mata wanita itu mencari-cari dan hatinya berdesir. "Ya, benar. Itu maling, anakku." Tak bisa menahan diri, ia berlari ke arah maling. "Maling! Maling kundang anakku!" teriak ibunya. Ia memeluk maling erat-erat dan menangis. Maling kaget bukan kepala. Ia tak siap dengan keadaan itu. Istrinya menatapnya dengan heran. "Maling, bukankah kau bilang ibumu sudah meninggal sejak kau kecil?" Maling cepat-cepat melepaskan diri dari pelukan ibunya. "Hei, kau wanita tua, berani sekali kau menyebutku anakmu!" teriak maling kundang. Bunda terpana mendengar ucapan maling itu. "Maling, anakku sayang, sudah lupakah kau pada bundamu sendiri?" ratap wanita itu. Istri maling berusaha menengahi keadaan. "Wahai ibu, apakah ibu bisa membuktikan bahwa maling benar-benar anak ibu?" tanyanya dengan santun. "Semua orang di kampung ini tahu bahwa maling adalah anakku. Namun jika kau tak percaya, cobalah periksa lengan kanannya. Ada bekas luka karena patokan ayam Datuk Firman. Bunda percaya kau masih ingat hal itu, maling," kata bunda sambil menatap maling tajam. Istri maling menatap maling tajam. Kemudian istri maling memeriksa lengan kanan suaminya dan benar, ada bekas luka di sana. Istrinya memandang maling dengan sedih. "Maling, kenapa kau mengingkari ibumu sendiri?" "Istriku, kau harus percaya padaku. Ibuku sudah meninggal ketika melahirkanku. Tentu ibu ini tahu tentang luka lenganku, karena semua orang di sini tahu cerita itu," kata maling membela diri. Setelah berkata demikian, maling mengajak istrinya pergi dari tempat itu. Mereka menaiki kapal. Bunda menangis terseduh-seduh sambil bersimpuh di bawah kapal. "Maling, anakku, jangan kau tinggalkan bundamu lagi, nak. Bunda sangat merindukanmu. Kaulah satu-satunya harta bunda di dunia ini," ratapnya. Maling bergeming. Sambil memandang sinis ke bawah, ia meludahi ibunya. "Dasar orang tua tak tahu diri. Berani sekali kau mengaku sebagai ibuku." Hati wanita itu sakit sekali. Tanpa sadar ia mengucap doa. "Ya Tuhan, sadarkanlah anak hamba. Ia telah mengingkari sebagai ibu yang pernah melahirkan dan menyusuinya." Seketika, langit menjadi mendung dan hujan turun deras sekali. Petir menggelegar dan angin bertiup sangat kencang. Tiba-tiba petir menyambar tempat di depan kaki maling. Ajaib, di tengah gemur hujan, tubuh maling langsung kaku. Mula-mula kakinya tak bisa digerakkan. Istrinya berteriak, "Maling, apa yang terjadi pada kakimu? Kakimu seperti batu." Rupanya tak hanya kakinya yang menjadi batu. Perlahan-lahan seluruh tubuhnya juga jadi batu. Maling sangat ketakutan. Ia sadar ini adalah hukuman Tuhan atas perbuatannya. "Bunda, ampuni aku. Tolong selamatkan aku, Bunda," teriaknya. Namun semuanya sudah terlambat. Seluruh tubuh maling akhirnya jadi batu. Mulutnya menganga karena ia berteriak mohon ampun. Ibunya menangis, istri maling pun menangis. Mereka berdua memeluk maling yang sudah jadi batu. Konon kabarnya, batu yang menyerupai maling kundang masih dapat ditemui di pantai air manis di sebelah selatan Kota Padang, Sumatera Barat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.